Maka saya dengan teman-teman itu selalu menyampaikan bahwa membuat pohon itu jangan instan. Instan itu artinya hanya mengerjakan di atas, terus masuk pot, terus untuk lomba, ya selamanya pohon itu tidak asal kata bisa berkembang. Untuk gambaran, ya 3 tahun ke depan atau jadinya kayak gini lah. Iya, jadinya memang kayak gini Pak. Kita ngepena supaya tahapannya bagus, gede, cilik. Ini kan masih drastis Pak. Ini hanya gambaran. Keseimbangannya ini nanti bisa sejempol, lebih dipotongan ini. Atau akan didemokan oleh Pak Samsi ya, Pak Samsi senior kita yang pasti bagaimana cara dan gimana ini mau demo untuk ngebonsainya ya. Baik, dan nanti teman-teman bisa barangkali bisa merapat atau langsung merapat lagi atau bagaimana ini? Langsung ya, oke baik. Dan pasti biar yang nanti belum terlalu bisa katakanlah seperti itu ya, jadi nanti bisa diajarin sama Samsi dan tentu saja ini bisa menjadi pengetahuan kita, terutama saya juga belum tahu nih, biar saya tantangin aja di sini. Baik, langsung saja Pak Samsi, disilakan untuk demo bonsainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PPPI Cilacap Tiga Banyumas, terima kasih kehadirannya. Juga para komunitas-komunitas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada yang dari Banyumas, ada yang dari Purbalingga, ada yang dari Kamandaka, dan yang lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Selamat datang, terima kasih harinya. Untuk itu di sini kita bukan berarti menggurui panjenengan ataupun sesuatu nyongsing bisa dapat, itu enggak. Karena di sini sinau bareng berarti ayo belajar bareng-bareng. Demikian. Tapi sebelum kita melangkah kepada bonsai atau objek yang ada di sini, kita kedatangan senior saya, master dari Purwokerto, Mas Heru. Tepuk tangan untuk Mas Heru yang ada, terutama juga wakil dari PPPI Banyumas, juga master-master yang lain. Mohon maaf kalau saya berdiri di sini bukan berarti menggurui panjenengan atau master-master yang lain. Di sini hanya yang boleh dikatakan ada yang esih pemula atau ada yang baru mau akan senang bonsai. Ya mohon dimaklumi karena di sini kita menerangkan dari awal. Juga nanti kita ada interaksi dari yang sudah saya anggap sebagai senior di sini. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab bersama. Yang namanya sinau bareng, mungkin auden juga nanti akan bisa berinteraksi di sini. Demikian. Tapi sebelum kita lanjut pada objek, tadi seperti sudah saya katakan, untuk mempersatukan kita mengulang kembali dari awal. Mengulang kembali dari awal berarti ini bukan mundur, tapi berarti saya mengingatkan kepada panjenengan, barangkali ada yang kelalen, ada yang lupa. Ini saya ingatkan. Karena apa? Satu kata untuk semua ataupun bonsai, untuk membuat bonsai itu adalah hanya satu kata. Walaupun satu kata nanti ada beberapa item yang menunjang ataupun yang menunjang jadinya sebuah bonsai. Apa itu Mas? Satu kata, yaitu estetika. Nuwun sewu, bukan menggurui panjenengan. Estetika di sini ada beberapa estetika yang harus kita pahami sehingga kita nantinya bijak melihat karya seseorang, menghormati karya seseorang. Jadi di sini satu ada estetika selera individu. Kalau sudah mengacu kepada selera individu, monggo panjenengan mau bikin bonsai dengan gaya seperti apa. Nah, kalau estetika otomatis cenderung menujunya kepada yang namanya estetika rancang bangun akan keseluruhan bonsai ini akan memakai rancang bangun, baik konsepnya maupun gayanya,
harus memakai rancang pohon karena di sini mengacu pada keindahan, yaitu seni bonsai. Yang pertama tadi adalah estetika selera individu. Kalau selera individu, sampai mau gaya apa silakan, apa gaya slanting, ekspresionis silakan, dengan sesuai selera panjenengan. Makanya kalau ada selera individu di sini, misalkan saya bilang, oh gaweane si A kayak. Di sini ya selera massa otomatis selera bagi orang banyak. Bagi orang banyak kebanyakan seperti apa seleranya, monggo. Mungkin ada kaitannya dengan bonsai. Oh hari ini atau bulan ini, tahun ini kebanyakan seleranya gaya-gaya seperti apa, silahkan untuk berproduk seperti itu agar bonsai-bonsai kita bisa bersaing atau kasarannya laku lah, seperti itu. Terus ada lagi selera yang namanya selera estetika realita alam. Estetika realita alam adalah mengacu kepada alam yang telah kita sering kita saksikan, realita alamnya seperti apa. Juga pohon-pohonnya yang harus dengan gaya-gaya sesuai dengan realita alam. Kepriwe sih gaya realita alam? Ya kebanyakan realita alam itu kita menjumpai barang-barang yang dongkelan dengan mungkin satu pohon terdiri dari beberapa batang sekunder yang akhirnya terdiri dari batang sekunder dan batang primer, yang nantinya misalkan satu pohon kok ada beberapa tajuk, ya tergantung pohon sekundernya berapa. Sekundernya 3, ya otomatis itu ada tajuk 3 bernaung kepada tajuk yang utama pohon primernya. Demikian estetika realita alam. Terus statis, simbolis, dogmatis. Apa itu Mas? Nah, kalau yang statis otomatis statis ya dengan gaya-gaya itu saja. Di sini ada unsur-unsur yang mengacu kepada sang pencipta dan yang menciptakan bonsai itu sendiri. Ada nilai-nilai sakral di situ. Contohnya dogmatis, artinya di situ ya dogma dengan ajaran-ajaran tertentu. Apabila bonsai tidak seperti apa yang telah dicanangkan di suatu panduan itu atau aturan itu, dianggapnya kurang pas, salah sih bukan. Contohnya bonsai-bonsai yang harus cabangnya lebih besar daripada cabang yang di atasnya, cabang bawah harus ke kanan, contohnya harus yang di atasnya lebih kecil, yang di atasnya lebih kecil, sampai merujuk kepada suatu kanopi yang simetris biasanya. Tapi sekarang sudah jarang sekali, tapi bila ada silahkan monggo, nggak dilarang. Demikian bonsai-bonsai yang dogmatis. Terus masih ada satu lagi yang dikatakan bonsai dengan estetika logis, dinamis, realistis. Logis seperti apa sampai sudah tahu semuanya, artinya dengan masuk akal. Dinamis dengan gaya-gaya seperti apa, lenggokannya seperti apa, tekukannya seperti apa, silakan. Berarti tadi ada beberapa estetika yang harus nyongelin, bukan berarti saya menggurui panjenengan, tapi nyongelin apabila yang sudah pada lupa tentang estetika, terutama estetika dari awal tadi, yaitu estetika selera individu, dengan kanopi itu ya. Lalu surrealis itu adalah bonsai ekspresi kebebasan kita untuk berekspresi. Contohnya ini nun sewu, ini pohon waru, kita mau mengasumsikan ini sebagai batu boleh, mengasumsikan sebagai tebing boleh, karena apa? Kebanyakan bonsai surrealis ini kadang-kadang estetika si pembuat dan yang melihat itu akan lain ceritanya atau lain filosofinya. Demikian yuk, maju monggo untuk
Kalau yang sudah kenal sih yang kenal Mas Heru, senior saya dari Purwokerto. Heru, monggo. Ya, terima kasih Pak Samsi. Saya bukan seniornya Pak Samsi. Saya lebih muda dari Pak Samsi loh. Kalau senior itu lebih tua ya. Ya kalau senior umur sih ya gitu loh. Tentang keilmuan kan. Dan di Bunse itu tidak ada senior, tidak ada junior, semuanya itu sama saja. Jadi semua ya sama-sama. Sudah senior itu sombong ya. Jadi apalagi itu di Surang itu ya sangat-sangat senior saya, makanya kalau diukur dari belum menetap di Solo, saya belum menetap di Purwokerto. Saya tinggal di Purwokerto itu mulai tahun 2029. Saya menetap di Purwokerto. Tahun 2005 ketika pameran di Unsur, saya belum tinggal di Purwokerto, tapi sudah diminta untuk pertama kali untuk menangani bonsai di Purwokerto. Sampai hari ini dan sudah banyak. Saya dengan Pak Samsi itu malah satu alumnus di PPBI ya, di penjurian itu dogma, aturan dasar. Aturan dasar ini melahirkan seni klasik di bonsai. Klasik di bonsai itu melahirkan aliran seni yang sekarang itu dinamakan naturalis. Itu sebetulnya malah dari aliran dogmatis atau klasik melahirkan seni bonsai naturalis, natural, informal, cascade, 5 gaya dasar apa saja Pak Samsi? Slanting, jadi formal, informal, slanting, semi cascade, cascade. Gitu. Lahirlah 5 gaya. Tegak lurus, tegak berliku, miring, rebah, menggantung. Ya. Nah, terus dari klasik itu lahirlah berkembang menjadi serius banget Mas. Modern. Nah, senyum. Modern. Ya, yang Keren. dimiliki oleh kalangan menengah atas. Modern itu bonsai ekspresionis. Jadi dogmatis yang dilahirkan dalam bentuk gaya bonsai yang melahirkan naturalis 5 gaya itu, orang kan menjadi bosan, ingin keluar dari itu, akhirnya terciptalah aliran yang modern. Modern itu lahirlah aliran seni ekspresionis yang mengekspresikan seni yang mengekspresikan tentang modern, melahirkanlah seni aliran gaya surrealis. Aliran gaya surrealis itu gaya yang berdasarkan pada apa namanya? Iya. Surrealis. Selera dari jadi kalau Pak Samsi membuat pohon bonsai, saya itu kalau melihat ini menurut saya kayak gini loh, kayaknya seperti ini. Ini gambaran saya ini kayak raket gitu, kayak perahu. Estetika alam. Nah, alamnya seperti apa sebetulnya? Kalau alamnya mengarahkan kita pada bonsai itu baiknya buat gaya seperti ini. Jadi baiknya seperti itu. Otomatis seperti itu. Mau diperanggali kabeh ya suwe ya kita hidupkan dengan mungkin cabang yang tidak beraturan pun kalau saya lihat terdiri dari beberapa batang sekunder. Demikian kalau ini batang kita pakai bahasa yang aja ya yang batang ganda atau batang telu atau batang buah ya. Ini nyong deleng piye ya
ini satu batang arep dibikin primernya ini, berarti ini kan bukan berarti ini cabang, karena ini hampir sama. Ya, Ya, jadi kita sama ingin gini, ya. pohon ini memiliki satu batang dari bawah. Ini artinya kita sudah memiliki pohon batang berbatang pokok, ya. pokok jelas. Nah sampai sini itu mecah dua, kebetulan mecahnya itu hampir sama. Hampir sama. Artinya pohon ini dengan gaya yang seperti ini namanya, ini kan sudah menunjukkan ini pohon twin. Iya. Dasarnya sudah mecah dulu. Masalah nanti naiknya ini di sini Ada masalah. twin lagi, apa? Tidak masalah, yang penting ini sudah dua dulu, Iya, artinya iya. sudah twin. Iya, dari awal. Nah, pohon twin itu baiknya itu biasanya dan baiknya itu lebih ke gaya-gaya yang dogmatis. Dogmatis artinya dia berbatang yang pohon twin itu ya buatannya ya seperti itu. Twin. Cabangnya seperti ini, nanti tinggal perantingannya seperti apa. Tidak mungkin pohon twin ini nanti perantingan pertama ada di sini gitu ya. Kacau ya namanya. Pohon di sini, percabangan di sini lepas. Nah, ini mestinya di sini. Itu sebetulnya yang itu masih bisa. Katakan pohon twin ini dibuat banyak percabangan, akhirnya menjadi pohon yang bloom. Dia menjadi sebuah pohon ekspresionis. Jadi untuk pohon itu bisa kita lihat, pohon itu berbatang tunggal, namanya ya, batang tunggal itu dua cabang itu namanya twin, 3 cabang triple, lebih dari 3 cabang itu bloom, lebih dari 3 cabang. Tapi biasanya untuk bloom itu juga disukai. Nah ini seperti yang saya katakan dari awal, kemungkinan ini barang dongkelan. Dongkelan berarti dengan estetika realita alam. Realita alam seperti apa? Yang seperti tadi dikatakan, kalau di sini hampir sama harus dibikin batang sekunder juga. Nah batang sekunder ini harus ada tajuk masing-masing. Nah ini di atasnya ada batang sekunder juga. Kalau ini mau ditutupkan menjadi di sini juga ada semi tajuk. Jadi satu kesatuan, menjadi satu kanopi. Oh, harus seperti itu tidak? Tapi silakan kalau teman-teman itu ada kreasi ya yang lain bisa disampaikan, asal itu bertanggung jawab. Jadi kenapa saya membuat seperti ini, seperti itu alasannya apa itu jelas. Jadi kalau saya menganalisa pohon ini sebelum saya memberi count wiring atau menentukan letak pohon atau pengepotan, saya akan melihat dulu pohon ini baiknya mukanya di sebelah mana. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa pohon ini merupakan pohon twin. Kita lihat berputar. Kalau gerak dari sini pun bisa. Dari sini sampai ke ini masih memungkinkan kalau pendek sekali. Ini akan condongnya ke depan. Depannya itu ada dari sudut sini. Kenapa? Pohon ini bentuk twinnya yang cabang utama itu geraknya cenderung mengarah ke yang twin. Kalau pohon ini twin terus yang batang utama itu kok ke kanan, artinya pohon ini tidak ada sinergi satu ke kiri, harmoninya tidak ada. Nah ini sudah terbentuk alam dan harmoninya sudah terbentuk, artinya dia cenderung ke kiri semua dan cabang yang ini kebetulan kok ya di belakang. Ada 2 alternatif, pohon ini bisa dijadikan sebagai pohon twin murni. Kalau cabangnya itu setelah cabang yang batang sekundernya ini bisa ditumbuhkan di sini sebagai pengisi penyeimbang cabang yang di sini. Tapi ini juga harus gede. Gedenya seberapa? Gedenya itu
ya paling tidak di bawahnya ini itu untuk memenuhi kematangan dari pohon. Namun kita juga sudah dituntun dengan percabangan sekunder yang lain, yang kuat. Bisa juga pohon ini dibuat sebuah pohon ekspresionis. Ekspresionis artinya pohon itu bisa memiliki gaya yang agak mengarah dalam satu arah angin. Pohon ini bisa lebih cenderung panjang ke kiri semua. Sebelah sini bisa kosong atau dibuat percabangan yang hanya pendek saja. Kesini, ini alasan Mas Heru kalau dari sini bisa belum memandang akar, gitu ya. Kalau akar yang namanya pohon waru bisa diproses. Kalau dari sini lengkung kedalamannya dapat. Dan nanti min plusnya seperti apa setelah kita melihat dari sini. Dari sini pasnya lengkung kedalaman, ya. Nah terus kalau dari sini tebingnya menurut beliau jelas juga sinkron dengan mungkin nanti ini akan dibikin ekspresionis. Saya setuju sekali dengan Mas Heru, ekspresionis karena apa? Ini sudah menggambarkan twin yang kuat di sini. Dan nanti apabila kita mau dibikin ekspresionis dengan kesinkronan atau dengan gaya-gaya ekspresionis ini bisa hilang nanti kepalanya di sini. Kita amputasi di sini. Ya. Nah, amputasi di sini. Nah, terus ini dari sini tahapan anatominya ya, tahapan anatominya dari sini sampai sini masih kurang tahapan anatomi. Nanti bisa diambilkan dari sini supaya sampai sini ini sudah mengerucut, meruncing, mecut. Kemudian bisa dari sini. Nanti bayangan kita beberapa langkah kemudian ini ngepeng. Makanya tadi ada suatu estetika yang triple dengan gaya alam tadi yang dikatakan. Gaya alam kalau tidak dirubah mau menerukan seperti gaya alam seperti ini kan menjadikan cabang sudah kegedean. Makanya saya bilang sekunder daripada cabang primer. Kalau sekunder, walaupun sekunder namanya cabang, batang, ya harus ada tajam. Kanopi indrase ini pun nantinya akan dijadikan suatu batang sekunder karena apa? Hampir sama. Nah coba kalau ini dijadikan cabang satu sap terlalu over sama ini. Berarti di situ ada kanopi. Ada semi kanopi. Iya, di sini seperti yang saya katakan tadi, mau di sini ada batang sekunder atau hampir sama. Kalau hampir sama, jadikanlah itu suatu sekunder. Tinggal sampan milih primernya yang mana. Nanti dikasih top masing-masing atau tajuk masing-masing. Jadi kita bandingkan atau kita frame-nya mau seberapa. Ini frame-nya atau sampai sini dari pot, ini keluarnya jangan terlalu melebar karena ini pohon tinggi, sing luwes. Nah ini estetika berbicara lagi. Nanti luwesnya seberapa disesuaikan ini, jangan terlalu menjorok karena terlalu panjang ini juga tidak sesuai dengan yang di bawah. Biasanya yang di bawah cari sinar, yang di atasnya otomatis lebih pendek. Ya gitu. Bagaimana mengupayakan ini lebih gede, dan ini mesinnya lebih kecil. Ini kan hampir sama ini. Nah, kalau mau ideal, jangan pakai ini, pakainya yang ini. Tapi kita kan butuh waktu. Ini membesarkan ini, dan juga butuh waktu. Iya. Nah, sekarang alternatif lain apa? Sebetulnya tidak ada itu salah atau itu benar, tidak ada. Tapi yang bagus bahwa pohon itu menjadi indah, baik, matangnya dapat, kestrikannya dapat, semua yang ada di SOP penjurian itu dapat semua, ya sudah. Pohon ini tadi sudah saya sampaikan juga bahwa pohon ini kecenderungannya lebih ke sana.
Artinya apa? Pohon ini dari alam kita sudah dituntut untuk membentuk pohon ini secara ekspresionis. Dia lebih ke bawah angin ke sana. Betul sekali tadi disampaikan di sini ada penghalang. Makanya kalau ini mau diisi, isilah dengan yang ini sebetulnya hanya sebagai Sampel. contoh, tapi untuk yang realitanya tidak seperti ini. Jadi untuk membentuk pohon itu yang perlu diperhatikan itu adalah hal langkah yang pertama. Itu adalah kematangan. Kematangan pohon itu bisa kita ambil dari dua sisi, dua segi. Satu, kematangan pohon itu bisa dalam arti kematangan secara ukuran proporsional. Ada batang seberapa, cabangnya seberapa, anak cabangnya seberapa, itu besaran secara proporsional itu harus terpenuhi. Terus kematangan secara anatomi, bahwa cabang itu harus ada di mana, letaknya di mana, itu harus terpenuhi. Jadi tidak pohon itu kosong atau butang, tapi komposisinya itu bisa saling terpenuhi karena cabangnya itu lengkap. Kalau pohon tegak seperti ini, komposisi percabangannya itu letaknya di mana, ya itu harus terpenuhi itu. Mau bikin bonsai itu kan tahapan ya Pak, tahapan. Menurut saya itu diutamakan itu akarnya loh, akarnya. Bahasanya jerene pondasi, ya. Akar itu kan masih semrawut lah ya bahasanya. Bahasanya saya itu masih semrawut, nggak ada aturan. Ya, diutamakan itu akar dulu ditata, biar nanti pengecilannya kan ketemu ya. Dasarnya yang kuat, fondasinya yang kuat. Itu kan agama itu memikirkan akar biar kelihatan keker juga kuat. Baru tahapan ke atas. Berarti menurut saya sendiri fondasi dulu, akar ditata sesuai alur, akar ketemu batang, nggak semrawut. Apalagi untuk pohon-pohon yang hasil dari huntingan alam, itu pasti kita akan memperbaiki dari fondasi. Karena kita dapat dari alam, nggak mungkin kita dapat yang sangat proporsional. Konen itu dia termasuk juragan fondasi, juragan akar. Dia sangat ahli untuk mengomentari masalah di membentuk akar itu. Untuk teman-teman di Aji Barang itu memang sangat-sangat bagus, memang menjadi fondasi dasar untuk mengawali membuat bonsai. Anak buah apa di sini? Kita menentukan depannya, menentukan gerak dasar pohonnya itu untuk saat ini. Tapi sebetulnya untuk disampaikan sebetulnya tadi saya disampaikan ini bukan harga mati loh. Ini hanya sebagai ilustrasi kita menentukan pohon saja. Tapi baiknya pohon itu yang memang dibuat secara proporsional mungkin. Jadi bawah itu memang fondasi dasarnya lebih kuat. Apalagi pohon ini pohon formal tegak, apalagi tuing, arah akar pun juga menentukan. Jadi pohon seperti ini itu akar yang kuat di sebelah mana, itu memang menjadi dasar. Nah, maka saya dengan teman-teman itu selalu menyampaikan bahwa membuat pohon itu jangan instan. Instan itu artinya hanya mengerjakan di atas, terus masuk pot, terus untuk lomba, ya selamanya pohon itu tidak akan bisa berkembang. Pohon ini 5 tahun lagi di sini ya hanya seperti itu. Tapi kalau ini pohon di ground ya 2 tahun lagi sudah berbeda jauh. Seperti itu. Ya, terima kasih banget untuk kejelian Mas Kunen lihat buluku dari gunung sana. Ya, kembali lagi kepada sebuah
gaya ya. 3 kaki sudah cukup apabila pohon untuk tegak berdiri. Berarti cukup, 3 cukup, 4 bukan berarti tidak bagus, itu akan lebih bagus seperti dikatakan Kumen tadi. Tapi mengingat pohon ini nanti prosesnya kalau ekspresionis seperti ini, bukan keseimbangannya kiri ke kanan simetris. Kalau kiri ke kanan simetris boleh kakinya 3 minimal, atau kiri ke kanan seimbang. Tapi kalau ekspresionis mengarah, yang penting lebih dari 3. Nah kalau ini ke arah-arahnya kan berarti berat ke kanan atau berat ke utara, menurut saya pengetan lah. Berarti nggak ada keseimbangan akar. Kalau ada keseimbangan akar, otomatis ke sini ada cabang karena disuplai oleh akar yang menjadi kambium, menjadi sebuah cabang-cabang. Karena sampai besakin ngomong Ya, terima kasih untuk rombongan dari Bombosari. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Rombongan. Buat sampe jadi ngelapangnya Pak Kuntung ya. Buat sampe sedang di lapaknya Pak Kuntung. Coba teruntuk orang ya. Tajamnya uripnya Gabarina malah gede potongnya sama. Pujukan dari nyamuk. Baru apa? Baru kenek. Tiga kali. Baru PPC. Banget tapi. Dua basikan. Iya. Bagaimana Mas Pegung komentar? Hah? Mas, komentar Mas. Iya juga kudu komen. Pegung. Siki. Hah? Sama. Siki Pak. Mas Heru, kamu lah. Anu, ayo tadi. Ya, iya. Tadi. Oh iya, jangan ini ya terpalu. Corong ngomong gitu ya. Iya. Cepet.
Iya, baru bisa ngomong. Semi kepala enggak? Dengan seperti tadi masukan dari Kuning harus program akar. Kalau untuk formal informal harus ada keseimbangan. Ini harus hilang semuanya supaya dari sini. Kalau memang ini nggak hilang, harus menumbuhkan sebelah sini yang seimbangnya seperti ini. Kayak gitu. Nah, yang sudah saya katakan tadi, ini terdiri dari beberapa batang sekunderan. Sekundernya ini kan, ini primernya. Makanya di sini ada semi kepala. Ini ada semi kepala. Yang sudah saya katakan tadi, gerak estetika realita alam seperti di alam. Dan nanti menginduk kepada kepala pokok batang utama. Gitu ya. Nah, kalau pohon-pohon seperti ini, akar mau dijadikan akar seimbang, bagus. Enggak pun tidak jadi soal karena apa? Enggak ada keseimbangan kiri kanannya sebuah pohon ini. Kalau keseimbangannya pohon ini kan otomatis ini ada cabang gede, juga mungkin ada 3 cabang atau 4 cabang. Nah, yang menjadikan keseimbangan akarnya harus seimbang. Ya, ngisi ruang. Berdikari. Bagus. Dengan selera, monggo. Pindah ayam malas dia. Bisa, itu dirusak. Rujak kayak kemurahan. Ya, sampai di sini mumpung masih ada Budi Nois juga soal mau tanya-tanya silakan. Ada senior saya ini kaos kuning juga nanti akan bisa. Nah, jadi bunyinya ini kan batang. Kalau batang harus ada tajuk. Ini bukan seperti itu. Batang harus ada tajuk. Nah, kalau yang bunyi cabang ini nanti cabangnya ini. Ya. Ini kosong ini maksudnya apa, Pak? Iya, Pak? Kosong ini maksudnya apa ini? Untuk gambaran, Gambarannya. ya 3 tahun ke depan atau dagingnya kayak gini lah. Iya, dagingnya emang kok kayak gini, Pak. Gitu, ngepena, supaya tahapannya bagus. Gede, cilik. Ini kan masih drastis, Pak. Ini hanya gambaran. Nah, keseimbangannya ini nanti bisa sejempol. Lebih dipotong maning del ini enak global, gambarannya kayak gini tadinya. Nah, gitu. Estetika realita alam seperti yang di alam. Kadang-kadang di alam malah batang sing 6 lebih gede daripada batang sing 2. Nah, tinggal kita bisa memilah-milah antara batang sekunder dan primernya. Silahkan kalau batang sekunder jangan banyak batang, otomatis ada tajuknya, ada tajuknya masih. Ini misalkan ada batang sekunder di sini, ada tajuknya sini. Ya, jadi dilihat kita seperti di alam, ya, gitu. Estetika realita alam. Terus dibalut. Kalau diperlukan, kalau nggak diperlukan, biasa kainnya bayar. Ada dinamika di situ, naik turunnya sebuah cabang supaya apa dimensi kedalamannya bisa kelihatan dari pandangan sudut pandang dari depan. Nanti kalau sudah ketemu dinamika ya ketemu 4 kolom, ada pendirian yang seimbang juga. Gimana percabangan seimbang kalau akarnya nggak ada? Gitu. Nah, ini sebuah pohon ekspresionis yang sudah dikatakan sama Mas Leru, sama Mas Tata. Berarti pohon ini enggak seimbang karena percabangan, bahkan batang sekundernya di sebelah. Kan enggak seimbang dong. Kayak sah sebagai pohon ekspresionis. Ini kalau melihat dari sini ya, sepintas ya. Sebenarnya kalau ditanam di sini pun ini sudah kelihatan gede. Bisa, iya. Tinggal prosesnya kayak gini, Pak. Ini besar. Iya. Kalau itu panjenengan mau intinya mengarah kepada bonsai yang formal informal.
ya kan, kalau kompor harus diseimbangkan, intinya seperti itu akarnya. Tapi kan sambil